antara tim saya Aceh GT dengan tim Orkai FC. Nah, saya juara Liga Super dan dia juara Champion. Nah, untuk kedua tim ini memiliki perbedaan, sedangkan dia lebih unggul dibanding saya. Nah, ini kita saksikan pertandingannya. Oke. Tadi. Dan telah menemukan vaksin yang notabene itu sampai saat ini sangat berfungsi untuk vaksinasi seluruh Indonesia. Kedua, saya merasa prihatin karena Dr. Yawan itu dipecat secara semena-mena. Jadi saya setuju dengan pendapat masyarakat bahwasanya beliau memang pantas dikasih apresiasi. Tapi kalau ada organisasi PDSI, apakah terkesan tidak tumpang tindih begitu Pak dengan ini Pak? Seharusnya ini sendiri yang introspeksi. Kenapa dokter-dokter terbaik itu bisa bergabung dengan PDSI? Oke, itu tanggapan Pak Ari. Makasih Pak Ari. Itu Pak Ari menyatakan setuju. Kita coba tanya lagi. Ini ada Bapak berbatik. Bapak selamat malam, dengan Bapak siapa? Selamat malam, dengan Pak Halim. Pak Halim, pertanyaan yang sama nih Pak. Kalau ada organisasi baru PDSI, mungkin bukan saingan juga ya Pak, tapi sama-sama menaungi para dokter. Setuju atau tidak Pak? Kalau saya sih cenderung, karena mohon maaf ya, saya kan ngefans sama beliau, sama Dokter Terawan ya.
Jadi apapun kebijakan tentang organisasi mau mendirikan PDSI, tetap kami sebagai warga negara, warga sangat mendukung sama beliau. Menguntungkan atau tidak Kak kalau ada dua gitu? Bagi kami sangat menguntungkan, tapi dipilah ini jangan sampai ada persaingan lah, kan gitu aja. Sama-sama, betul. Pak Kamim, Pak Ari, dan juga Bapak-Bapak, terima kasih atas informasi dan tanggapan itu dia tadi Caca dan juga pemirsa. Tanggapan dari masyarakat cukup positif apabila ada organisasi baru, meskipun memang sekali lagi harus diatur tupoksinya dan supaya tidak tumpang tindih. Demikian Caca, kami kembalikan ke studio. Baik, Agita Malika, terima kasih atas laporannya. Sudah tanya-tanya kepada warga, Dokter Nasir ditanggapi dong bahwa ternyata ada yang memanggil Dokter Terawan dan mendukung dengan ada PDS. Ya, jadi begini, ya ada 2 poin. Poin pertama, saya setuju dengan Pak Kalena tadi bahwa perlu ada pendekatan lain yang lebih arif, lebih bijak untuk kepentingan yang lebih besar. Yang kedua, saya agak tersentak juga ya, karena saya melihat ada informasi, ada kepalsuan, ada kebohongan yang beredar luas di masyarakat yang secara tidak sengaja disebarluaskan dan ada secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus sehingga yang sebetulnya bohong-bohong itu terasa seperti menjadi kebenaran. Saya kasih contoh. Saya sebagai orang yang belajar hukum, saya ingin memberi contoh tentu berbasis hukum. Ketua PDSI itu menyatakan bahwa kami tidak berinduk pada ini, kami berinduk pada KKI. Sejak kapan KKI itu bertugas berwenang? Pasal 7 dan pasal 8 undang-undang itu menyatakan tugas dari KKI itu hanya 3: registrasi dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan, dan yang ketiga itu melakukan pembinaan terhadap para peserta, tidak mengakomodir organisasi ataupun badan hukum yang lain, sehingga ini kan membohongi masyarakat. Tadi vaksin disebut, vaksin ini kan kita harus percaya. Badan POM itu sudah menyatakan bahwa di vaksin Nusantara ini satu-satunya yang benar-benar dari Nusantara ini hanya darah yang diambil, yang lain itu semua dari luar. Jadi bagaimana kebohongan-kebohongan ini dipenjara dan dipertaut-tautkan sehingga kemudian kita lihat dari masyarakat yang padahal itu masyarakat yang saya kira bukan masyarakat menengah ke bawah, mereka memiliki pemahaman yang seperti ini. Ini yang menurut saya pemerintah dan media juga harus bertanggung jawab. Jangan ikut menyiarkan kebohongan. Kita harus punya tanggung jawab moral untuk membangun bangsa ini. Jangan dibangun dengan kata-kata, dibangun dengan kejujuran. Oke, mungkin Bang Melki Laksayana, bagaimana kalau ternyata tapi ternyata memang sudah terputus ya, tapi mungkin saya tanyakan lagi kepada Dokter Nasir di sini. Dokter, kalaulah pada akhirnya nanti yang terjadi di sini adalah bahwa ada 2 organisasi yang memang sama-sama kuat, meskipun organisasi dokter adalah IDI, apakah nanti IDI bisa merangkul PDSI untuk menginduk kepada IDI? Masih ada celah tidak ya untuk duduk di sini sesaat lagi? Apa kabar kita? Harus. Tetap lagi. Laptop Anda dari remote tak digunakan, kemudian mengganggu menggunakan Anda. Nah, itulah tadi taktik dari tim saya ketika menghadapi tim lebih kuat. Boleh dibilang 1 atau 2 level di atas saya. Dia juara Liga Champions, sedangkan saya juara Liga Super. Nah, di Piala Super ini saya berhasil mengalahkan dia dengan skor 0-2. Nah, ini tidak luput daripada kita melihat bagaimana strategi lawan, dan yang terpenting adalah ketika pertandingan kita harus hadir ya untuk melihat bagaimana tim lawan merubah formasi ataupun merubah strategi. Oke, itulah taktik dari saya bisa mengalahkan tim besar di Piala Super. Mungkin ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin memenangkan pertandingan.
ketika bermain top 11. Oke.